Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian TW. Kan aku orang kesehatan. Jadi aku tuh mau tahu nih update terkini tentang COVID-19 di Indonesia itu seperti apa sih? Mau tahu juga kayak aku? Let's check the news. Jadi headline news ketika aku search di Google tentang berita COVID terkini itu muncul ada satu hari yang lalu dari CNBC Indonesia, judulnya begini. Alert! Hari ini 1.264 orang di RI positif COVID-19. Wah, sehari 1.000? Aduh, bahaya. Kemudian dari Detik News, headline-nya kayak gini. Data lengkap sebaran 1.264 kasus COVID-19 18 Juni, DKI terbanyak. Ini berita satu hari yang lalu dari Detik News. Ada yang terbaru dari Detik News 9 jam yang lalu, judulnya begini. 5 hari kasus corona di atas 1.000, Kemenkes yakin tak sampai gelombang 4. Menarik. Kalau dari ini ada dari Tribun News 22 jam yang lalu. Sebaran kasus COVID-19 Indonesia Minggu 19 Juni 2022. Jakarta tertinggi. Wah, dari CNN juga tinggi-tinggi semua nih. Bahaya dunia persilatan. CNN Indonesia 1.264 kasus, 4 hari beruntun positif COVID di atas 1.000 per hari. Jadi penasaran ya aku pengen baca yang ini 9 jam yang lalu, berita terkini dari Detik News. Kita klik ya, kita baca beritanya seperti apa sih. Wah, semoga benar deh Kemenkes gak ada gelombang 4-4 ya Allah, Gusti. Udahlah. Ini beritanya diturunkan tadi pagi jam 5.17 Senin 20 Juni 2022 jam 5.17 WIB. Penulis artikel ini itu Arif Ihsanuddin dari Detik News. Headline-nya 5 hari kasus corona di atas 1.000, Kemenkes yakin tak sampai gelombang 4. Mari kita baca. Jakarta, kasus baru virus corona COVID-19 di Indonesia selama 5 hari terakhir di atas 1.000 kasus. Namun, Kementerian Kesehatan yakin tidak akan terjadi gelombang keempat COVID-19. Amin. Peningkatan kasus terus dimonitor perkembangannya, tapi untuk adanya gelombang nampaknya tidak terjadi karena kita punya kekebalan cukup tinggi di masyarakat. Amin. Itu kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi pada Minggu 19 Juni 2022. Nah, aku masih lanjutin bacanya ya. Ini dari Detik News ya. Siti Nadia meminta agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan terkena virus corona. Oleh karena itu, kita mengimbau prokes harus tetap dijalankan, masker tetap dipakai ketika aktivitas di ruang terbuka, dan pada orang yang rentan seperti lansia, anak di bawah 6 tahun katanya. Alhamdulillah sih kalau misalnya di klinik itu semua pasien wajib pakai masker, karena kalau misalnya beberapa kali ada pasien yang datang seperti itu waktu pendaftaran dia nggak bawa masker dengan berbagai alasannya, kita sediain masker gitu. Jadinya mereka ketika ketemu dokter itu selalu pakai masker, karena kalau misalnya nggak pakai masker dokter pun akan menolaknya gitu. Jadi insya Allah semoga ya Allah kami senantiasa engkau lindungi ya Allah, amin. Kemudian masih menurut Ibu Siti Nadia pun mengabarkan persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupation rate (BOR) masih rendah meski kasus baru naik di atas 1.000. BOR naik tapi masih di bawah 5%, sedikit sekali kata Ibu Siti Nadia. Seperti diketahui, selama 5 hari ini kasus COVID-19 di Jakarta meningkat. Kasus harian naik di angka lebih dari 1.000. Pada Minggu 19 Juni, kasus harian di RI bertambah 1.167 kasus. Masa di atas 1.000 selalu, Sehingga total kasus COVID-19 di RI sebanyak
6.068.075 kasus. Wah, aku sudah nggak update lama sekali ternyata. Kemudian pada Sabtu 18 Juni kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.242. Wah, berarti hari Sabtu nambahnya 1.200-an, hari Minggu nambah 1.100-an. Wah, banyak. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.066.908 kasus. Sementara pada Jumat 17 Juni, kasus positif COVID-19 di Indonesia dilaporkan bertambah 1.220. Tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia pada hari itu sebanyak 6.064.424 kasus. Kalau pada Kamis tanggal 16-nya, kasus positifnya itu tercatat penambahan 1.173 kasus. Wah, di atas 1.000 semua, Masya Allah. Seperti itu. Kalau menurutku karena aku agak kurang paham ya, di Jakarta itu sedang ada apa? Setauku itu kemarin ya Formula E, tapi Formula E bukannya sudah lebih dari semingguan ya? Oh, mungkin ketika kerumunan itu, ini aku nggak seuzon ya, aku hanya menerka-nerka gitu ya, sebagai aku yang nggak terlalu update tentang percovidan di Jakarta gitu ya, karena kan tertinggi pasti kasusnya di ibu kota karena padat, juga ada event kan kemarin itu, mungkin juga menjadi salah satu peran penting juga kenapa COVID ini kok naik lagi. Kalau dari aku sih, kuncinya itu kalau misalnya ada yang sakit, kalau aku ya, naudzubillah min dzalik, semoga di keluarga aku dan lingkunganku maupun di lingkungan teman-teman semuanya, termasuk teman-teman yang nonton video ini itu sehat selalu. Tapi kalau misalnya ada gejala di tubuh kita, misalnya kita kalau rasanya kayak meriang, itu maksudnya dihajar di sini itu kita dikasih nutrisi, tubuh kita ini tuh dikasih nutrisi. Nutrisi apa? Bisa bentuk vitamin. Kalian bisa beli multivitamin macam-macam gitu ya, berbagai merek. Kebetulan kalau di rumahku itu sedianya kemarin Caviplex itu. Terus kemudian aku juga selalu sedia madu zinc itu selalu aku sedia. Jadi kalau misalnya nih kok hidup kayak mau mampet itu kami maksudnya kami konsumsi madu lebih banyak gitu, sehari 2 sendok kayak gitu. Terus selain itu, kalau misalnya ada di lingkungan keluarganya kalian yang memang sudah sakit nih, misalnya dia benar-benar demam, si pasien tersebut itu kan dikasih obat ya supaya reda ya, dan juga vitamin ya, itu penting banget gitu. Kadang itu sakit nggak usah dikasih obat, dengan vitamin itu tubuh akan memperbaikinya sendiri. Cuman pada beberapa kasus, pada orang yang tidak tahan terhadap rasa sakit atau mungkin pileknya atau mungkin batuk-batuknya yang mengganggu, itu perlu obat, itu wajar. Tapi yang pasti kalau aku itu vitamin, harus diberi vitamin. Orang yang sakit diberi vitamin plus obat, orang di sekitarannya supaya tidak terpapar, atau maksudnya ketika terpapar pun itu dia tidak menjadi sakit, itu dikasih vitamin supaya apa? Daya tahan tubuhnya itu meningkat. Nah, dengan begitu proteksi dari imun tubuhnya dia ketika meningkat itu dia mampu untuk membentengi dirinya dari penyakit. Misalnya pun penyakit itu masuk ke dalam tubuhnya si keluarga ini, si apa ya katakanlah yang sakit misalnya si A, dia tinggal dengan si B. Nah, si B ini walaupun dia terpapar oleh penyakitnya si A, tapi si B ini tidak menunjukkan gejala-gejala seperti si A. Karena apa? Karena tadi sudah minum vitamin, multivitamin, sehingga daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik gitu. Jadi tubuhnya itu bisa membunuh sendiri itu apa namanya bahasanya itu zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya si B mampu, tubuhnya itu mampu untuk, pasukannya itu mampu untuk membasminya, seperti itu ya. Salam sehat dari diriku, semoga dengan bertambahnya angka COVID ini yang semakin meningkat, semoga tidak ada PPKM apapun lagi ya Allah. Semoga ini menjadi pemerintah menetapkannya seperti penyakit flu biasa, amin gitu. Tapi tetap waspada ya, karena gejalanya itu kita nggak main-main. Nggak hanya misalnya cuma demam flu kayak gitu, bisa jadi juga ada kematian, kita nggak pernah tahu, karena kita nggak pernah tahu tubuh seseorang komplikasinya seperti apa ya. Jadi jaga kesehatan,
multivitamin, minum madu ya. Istirahat yang cukup. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin.